Shalom, selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Rabu 15 Desember tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 39 hari bersama kitab 1 Tawarikh. Hari ini kita telah berada di hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab 1 Tawarikh pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul perenungan kita hari ini, Setialah sampai di akhir. Sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-26. Maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halal, Habor Hara, dan sungai negeri Gozan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Dalam pasal bacaan kita hari ini menjelaskan silsilah suku-suku yang ada di seberang sungai Yordan, yaitu suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Ketika membaca 1 Tawarikh pasal yang kelima ayat yang ke-26, kita menemukan bahwa mereka ada di sana karena hukuman Tuhan. Mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzinah dengan mengikuti segala allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan dari depan mereka. Karena itulah mereka dibuang Tuhan ke seberang sungai Yordan sampai hari ini. Yang menarik dari bagian ini adalah sebelum pembuangan terjadi, sebenarnya suku-suku ini adalah suku-suku yang setia dan hidup sangat bergantung kepada Allah. Namun dalam 1 Tawarikh 5 ayat 20 ditulis mereka mengalami kemenangan karena mereka berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka Allah mengabulkan doa mereka sebab mereka percaya kepadanya. Maka dapat kita simpulkan kemenangan mereka bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber dari kemenangan mereka. Namun sangatlah disayangkan, suku-suku yang telah mengalami kuasa Tuhan ini berubah setia dengan menyembah Allah lain. Mereka tidak setia lagi menyembah Allah yang telah menolong mereka berperang. Malahan mereka berbalik menyembah Allah dari bangsa-bangsa lain yang Tuhan sudah hancurkan. Hal ini membuat Tuhan menjadi murka dan akhirnya Tuhan membuang mereka ke seberang sungai Yordan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa belajar satu hal, bahwa kesetiaan kepada Allah itu bukan sebuah hal yang mudah. Hari ini kita bisa setia, tetapi besok bisa saja kita berubah menjadi tidak setia kepada Allah. Namun hal ini harus kita waspadai, karena Allah tidak suka dan sangat membenci umatnya yang melakukan penyembahan berhala, padahal mereka telah mengalami segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kesetiaan itu juga terlihat ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Tidak sedikit orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena keadaannya baik. Namun ketika masalah datang, ketika pergumulan persoalan datang, mereka mulai bertanya, di mana Tuhan saat itu? Kesetiaan mereka mulai teruji saat mereka mengalami persoalan demi persoalan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang kita alami, tapi ukur pula lah kebaikan Tuhan saat engkau mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Sebab di sanalah sungguh-sungguh Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidupmu sebagai Allah yang menjamin saudara untuk melewati masa-masa sukar di dalam dirimu. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan sulit itu. Dia tetap ada di sana. Hanya saja kadang-kadang persoalan itu membuat mata kita tidak lagi dapat melihat Dia. Namun kalau kita bergantung kepada Tuhan, sebesar apapun persoalan itu tidak akan pernah membutakan kita. Amin. Kesetiaan kepada sesama juga terkadang diuji ketika ada persoalan, ketika ada perselisihan, ketika ada yang miss satu dengan yang lain. Disinilah kesetiaan mulai teruji. Ketika semuanya keadaan baik, ketika semuanya sepertinya berjalan baik-baik saja, ada orang yang menganggap dia sahabat, ada orang menganggap dia adalah teman sejati. Namun ketika persoalan datang, masihkah kita menganggap dia adalah orang yang baik dan teman yang sejati? Karena bisa saja kemungkinan persoalan datang itu untuk menajamkan hati kita terhadap sesama kita.
untuk menajamkan kepekaan ketulusan kita dalam bersahabat dengan mereka. Sama dengan kesetiaan dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan akan mengizinkan persoalan-persoalan besar yang menguji apakah kita benar-benar setia kepadanya. Apakah kita hanya dekat karena berkat-berkatnya. Jangan pernah setia kepada Tuhan hanya karena berkat-berkatnya, tapi setialah kepada Tuhan karena punya pemahaman bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, baik di dalam suka, terlebih di dalam duka kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang setia tulus di hadapan Tuhan. Karena dengan demikianlah yang seharusnya kita miliki. Mengikut Tuhan haruslah dengan tulus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.